Harta ketiga, Jian Wushuang pindah ke dalam. Ketika dia meninggalkan langit, gurunya mengatakan bahwa dia akan memberinya 3 harta. Harta pertama adalah Blood Peak Sword yang dapat digunakan untuk menyerang dan membunuh, dan juga bisa digunakan untuk menekan. Darah puncak pedang sangat kuat, dan bahkan melampaui prajurit kaisar dewa biasa, dan juga meningkatkan kekuatan keseluruhannya sampai batas tertentu. Dan pedang Sue Feng, Jian Wushuang juga sangat berlaku. Harta kedua adalah tulisan 3 pedang, yang digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. 3 niat pedang itu, satu lebih kuat dari yang lain. Jian Wushuang sekarang hanya menggunakan hanya 2 dari mereka, dan 2 niat pedang itu juga telah mencapai efek yang diinginkannya. Adapun harta ketiga, Xuan Yi mengatakan pada saat itu bahwa harta ketiga sedang dalam persiapan, dan ketika sudah siap, ia harus menemukan waktu yang tepat untuknya. Sekarang, Xuan Yi mengirim Sue Lingtian untuk mengirim harta ketiga. Saudara Lao, Jian Wushuang memasukkan gulungan itu ke dalam cincin Qiankun. Ngomong-ngomong, aku baru saja memberitahu Tuan tentang tawaran itu, dan Tuan telah membuatmu merasa lega. 3 tahun kemudian, dia akan menyiapkan hadiah untukmu, dan Tuan juga berkata, mempersiapkan hadiah pertunangan, tidak ada yang bisa menandingi pertemuan rekrutmen. Sue Lingtian tertawa, mata Jian Wushuang langsung menyala. Dia sangat sadar akan temperamen tuannya. Dia tidak pernah kehilangan itu tanpa alasan dan tidak pernah mengecewakannya. Sekarang setelah guru berkata demikian, tawaran yang dia persiapkan harus mengejutkan. Tuan kecil, saya masih memiliki sesuatu untuk berdiri di kuil Nether, jadi saya tidak akan tinggal. Anda harus mempersiapkan pertemuan perekrutan. Sue Lingtian mengucapkan sepatah kata dan kemudian pergi. Setelah mengirim Sue Lingtian pergi, Jian Wushuang kembali ke ruang belakang lagi. Duduk di lemari, gulir kuno, hampir kekuningan ditangguhkan di depan Jian Wushuang. Gulungan ini terlihat biasa dengan mata telanjang, dan tidak ada yang aneh, bahkan jika itu masih di jalan, diperkirakan tidak ada yang peduli. Sang guru bisa menjadi luar biasa. 2 harta yang dia berikan kepada saya sebelumnya sangat berguna bagi saya, dan karena harta ketiga ini guru telah dipersiapkan begitu lama, nilainya harus lebih berharga. Saya hanya tidak tahu apakah gulungan itu memiliki kemampuan apa. Jian Wushuang menatap gambar di depannya dengan beberapa mata. Apakah ini harta segera? Lihat betapa senangnya kamu. Raja-raja di Jian Wushuang tampak menghina. Apa yang Anda ketahui? Guru memberi saya harta saya, yang masing-masing sangat bermanfaat bagi saya, dan harta ini tentu saja dapat saya gunakan, dan nilainya pasti luar biasa. Jian Wushuang Dao. Oh, bagaimana dengan menjadi luar biasa? Jian Wushuang, aku bertanya padamu, apa tuanmu, Dao Zun? Raja Wang bertanya. Jian Wushuang mengerang sebentar, menggelengkan kepalanya sedikit, Tuan bukan Tao, sepertinya hanya abadi. Alam abadi. Qi Wang Wang tertawa, harta berharga apa yang bisa dimiliki oleh harta dari alam abadi? Jian Wushuang, apakah visimu benar-benar rendah dan miskin? Aku terlalu malas untuk memberitahumu lebih banyak. Jian Wushuang tidak peduli dengan raja, tetapi matanya tertuju sepenuhnya pada gambar di depannya. Pokoknya, mari kenali Tuhan dulu. Jian Wushuang langsung mulai mengidentifikasi darah. Proses pengakuan Tuhan itu lancar dan tidak terhalang. Segera setelah pengakuan akan Tuhan selesai, gulungan yang hampir kekuningan sebelum pedang itu bersisi ganda, tetapi tiba-tiba melontarkan lapisan emas, dan seluruh gulungan itu diperbarui, seolah-olah sudah benar-benar pulih. Oh, agak menarik. Raja Wang terkejut ketika dia melihat pemandangan itu, tetapi masih tidak setuju. Jian Wushuang menghela nafas dengan ringan, tetapi segera membuka gambar di depannya. Segera setelah gulir dibuka, Jian Wushuang melihat gambar seperti manusia langsung. Dalam lukisan itu ada gunung, air, langit, dan bumi. Gunung-gunung dan sungai-sungai itu seperti hidup, seolah-olah itu nyata. Dalam lukisan ini, apa yang paling terlihat adalah 9 benua. Salah satu dari 9 benua ini adalah nyata. Jian Wushuang melihat ke salah satu benua sesuka hati, tetapi langsung merasa bahwa dia telah melihat dunia tanpa akhir. Rata-rata pada saat yang sama, dari gulungan ini, ada juga sejumlah besar informasi, yang diteruskan dari pedang ke pedang. Gambar Sanhese, gunung dan sungai yang tak berujung membagi dunia Kyushu. Gunung dan sungai adalah telapak tangan, Kyushu adalah India, dan masyarakat diciptakan. Sepotong informasi yang sangat sederhana menyebabkan Jian Wushuang jatuh dalam kepanikan,
dan kemudian, Jian Wushuang memiliki rahasia tambahan di benaknya. Nama misteri ini adalah Segel Kyushu. Segel Kyushu adalah misteri 9 langkah berdasarkan Kyushu dalam gambar gunung dan sungai. Jenis pertama, dengan Kingzu sebagai segelnya, disebut Kaitian. Tipe kedua, dengan Yuzu sebagai segel, disebut Divide. Jenis ketiga, dengan Yangzu sebagai segel, disebut Mendung. Gaya keempat, dengan Yinzu sebagai segel, disebut Fanyun. Jenis kelima, mata Jianwu menjadi sangat terkejut. Tidak hanya Jian Wushuang, tetapi juga raja-raja di tubuhnya. Raja-raja ini pada awalnya menolak peta masyarakat gunung dan sungai yang diberikan Xuan Yi, tetapi dia membubarkannya. Tetapi ketika Jian Wushuang benar-benar membuka gulungan itu tapi benar-benar terpana. Ini, tidak mungkin, aku bahkan tidak bisa melihat harta karun itu. Apa leluconnya, Jian Wushuang, kamu yakin gulungan ini benar-benar diberikan padamu oleh tuanmu? Wang Lian bertanya. Tentu saja, Jian Wushuang mengangguk tanpa sadar. Tuanmu benar-benar hanya alam abadi. Raja Wang bertanya lagi. Seharusnya begitu, Jian Wushuang mengangguk sedikit, tetapi tidak bisa memastikan di dalam hatinya. Raja Wang diam. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia mulai berbicara lagi. Pedang yang tak tertandingi. Jika aku tidak salah, misteri yang telah kamu kembangkan yang dapat meningkatkan kesadaran juga harus diberikan kepadamu oleh tuanmu. Ya, Jian Wushuang mengangguk lagi. Jika mantra yang memperkuat kesadarannya, mantra memang akan datang dari tuannya. Ya, tuanmu, sepertinya itu tidak sederhana. Harta yang dia berikan padamu bahkan tidak bisa melihat kebenaran. Jika harta ini berasal dari tangannya, maka dia tingkat penyulingan, di dunia ini, saya khawatir tidak ada yang bisa. Raja Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Jian Wushuang bodoh, tapi dia tidak repot-repot dengan raja-raja lagi, tetapi mulai mempelajari peta masyarakat Sanhe dengan hati-hati. Peta masyarakat Sanhe dikembangkan bekerja sama dengan segel Kyushu, dan segel Kyushu tampak hebat. Aku punya 3 tahun untuk dipersiapkan. Dalam 3 tahun ini, aku bertanya-tanya apakah aku bisa memahami bentuk pertama dari segel Kyushu. Selain itu, ada formasi epi kedua formasi pedang Jiutian. Jian Wushuang memiliki pandangan harapan di hatinya. Formasi pedang Jiutian selalu menjadi pembunuh besarnya, dan sedini di Pulau Star, ia hampir tidak pernah menguasai formasi pedang kedua. Namun, arai pedang kedua mengerahkan terlalu banyak kekuatan spiritual, dan level dewa tidak tahan, tapi sekarang menerobos untuk mencapai keabadian, maka itu benar-benar berbeda. Di dalam ruang rahasia, 2 dewa pedang yang tak tertandingi muncul pada saat yang sama. Selanjutnya, dewa dunia tetap tinggal di ruang belakang dengan hati-hati untuk memahami segel Kyushu di peta masyarakat gunung dan sungai, sementara dewa pembunuhan diam-diam meninggalkan kota kekaisaran dan pergi ke hutan gunung yang sangat terpencil. Di atas kehampaan hutan, pedang Wushuang berdiri di sana, dan di depannya ada seorang prajurit seperti pedang dengan tangkai yang memancarkan cahaya ungu. Prajurit sihir standar, pedang 3 kaki, penuh dengan 72 pegangan. Jian Wushuang sebelumnya menggunakan arai pedang 9 hari, dan selalu menggunakan darah Tian Luo, tapi sekarang telah diganti dengan pedang 3 kaki yang lebih kuat. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Jian Wu tertuju, dan kekuatan spiritual yang luas meledak. Formasi pedang Jiutian, kombinasinya. Serbuan gelombang pedang 3 kaki itu segera mulai berkumpul dengan panik pada kecepatan yang luar biasa, dan hanya sesaat kemudian menjadi lightsaber ungu. Lightsaber ungu ini tidak terlalu besar, dan hanya lebih dari 1 kaki panjangnya, tetapi sangat tajam. Bunuh! Pedang itu berkedip di matanya, dan lightsaber ungu muda itu segera terbuka. Dalam kekosongan, cahaya ungu berkedip. Boom! Pusat gunung, ribuan kaki jauhnya dari Jianwu, langsung ditembus oleh lubang besar, yang berbentuk spiral, tampaknya rusak oleh kekuatan pencekikan. Kekuatannya tidak cukup, dan ketika diberikan, ia menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dan tidak sempurna. Jian Wushuang segera mengendarai arai pedang untuk kedua kalinya. Di hutan gunung itu, dewa pembunuhan Jian Wushuang mulai mengabdikan dirinya untuk latihan pembentukan pedang berat kedua. Formasi pedang berat kedua, meskipun Jian Wushuang telah menyadarinya, setelah semua, ia tidak pernah benar-benar melakukannya, biasanya, perlu waktu untuk secara bertahap berlatih berlari. Kedua dewa, tidak saling mengganggu, sedang melakukan yang terbaik untuk melakukan hal mereka sendiri,
berusaha yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka dan mempersiapkan diri untuk konferensi perekrutan. Waktu melayang tanpa henti. 3 tahun berlalu dengan cepat. Hanya ada 2 hari lagi sampai langkah itu. Jauh di dalam istana, di dalam taman terlarang. Jubah putih sedingin es dan beku, mengangkat kepalanya, dan memandang ke langit di atas, waktunya akan tiba. Menyeret selama bertahun-tahun, semua akan datang. Dingin seperti es bergumam, perlahan mengulurkan tangan gioknya sendiri, angin dingin bertiup, menggigit dingin. Angin yang begitu kencang. Di dinasti Tang Timur, ada banyak klan dengan warisan yang mendalam, yang terkuat di antaranya adalah Xia yang disebut hegemoni pertama. Tetapi setelah kelompok etnis Xia, masih ada beberapa klan teratas di dinasti Tang Timur, dan kekuatan basis mereka tidak boleh diremehkan. Klan Beiming adalah salah satu klan yang paling kejam. Di antara banyak klan di dinasti Tang Timur, kekuatannya adalah yang kedua setelah klan Xia. Di klan Beiming, di sebuah istana megah, seorang pria parubaya dengan rambut pendek halus dan wajah tampan dalam jubah abu-abu, menekan matanya, duduk diam di kursi dan mengetukkan jari-jarinya di kursi. Di depan jubah abu-abu setengah baya ini, ada beberapa pria berjubah hitam yang berdiri dengan penuh hormat. Pria berjubah hitam ini semua terlihat biasa saja, dan mereka melarikan diri tanpa nafas sedikitpun, tetapi karena hal inilah mereka menyeramkan. Orang Heipao ini benar-benar otentik Dao Zun Hierarchs. Tuan, semuanya sudah siap. Salah satu pria tua kurus berjubah hitam berkata, jika Jian Wushuang ada di sini, secara alami Anda dapat mengenali secara sekilas bahwa lelaki tua kurus ini adalah Kaisar Raja. Dan di dunia kuno ini, hanya ada satu yang memenuhi syarat untuk membuat Di Jing menyebutnya Master, dan itu adalah Kaisar Xiao. Jubah abu-abu setengah baya itu adalah Xiao Di. Bagaimana denganmu? Xiao Di memandang dengan acuh tak acuh, melirik pria ungu di sebelahnya. Pria berbaju ungu ini adalah Beiming Hao, keluarga kontemporer klan Beiming. Dia selalu menjadi pria yang celaka, tetapi di hadapan Kaisar Xiao, pamannya harus bertemu. Tuan Kaisar Xiao Di, klan Beiming saya juga siap, hanya menunggu pesanan Anda, kata Beiming Hao dengan hormat. Baiklah, Kaisar Xiao mengangguk sedikit, dan pelepasan dari mata yang dalam seperti permata. Dengan kekuatan yang aku miliki di tanganku dan orang-orang kuat yang aku undang, ditambah klan Beiming, itu sudah cukup untuk bertarung dengan pangkalan itu. Sekarang, dan yang paling penting, orang itu telah berjanji untuk maju. Siapa? Kaisar Jing dan beberapa orang Heipao lainnya, serta Beiming Hao, mendengar sedikit kegembiraan dari yang disebutkan di mulut Xiao Di. Jika mereka hanya bisa mencoba bersaing dengan Leng Di sekarang, maka penambahan orang itu sudah cukup untuk membuat mereka memiliki setidaknya 30% peluang untuk menang. 3 peluang untuk menang, meskipun tidak banyak, tetapi cukup. Xiao Di mengepalkan tangannya. Tentu saja, semuanya tergantung pada hasil akhir. Jika si kecil Jian Wushuang cukup untuk bertarung, dan gadis murahan itu memiliki beberapa wajah, mungkin kita tidak perlu melakukannya. Semuanya, itu akan memakan waktu 2 hari. Kubah langit adalah domain yang tidak mencolok di dunia yang luas ini. Kubah langit masih dihormati oleh 3 raksasa, dan gerbang kuno masih hanya gerbang atas terkuat. Di dalam gerbang besar gerbang kuno, ada istana gunung yang menjulang pemilik istana Suanyi berjubah putih berdiri dengan kedua tangan di punggungnya dan menatap ke langit. Tubuhnya tinggi dan lurus, seperti pinus dan cemara. Sosok menyapu dari kejauhan dan muncul di belakangnya. Tuan Xuan Yigong, pendatang adalah perusak 12 rumah istana gerbang kuno. Menurut instruksi Anda, saya telah meminta banyak murid gumen saya untuk semua berkumpul di lembah Tianfeng, dan kompetisi berburu dapat dimulai besok. Kata perusak. Oh, Xuan Yigong mengerutkan kening dan tertawa, semua murid telah pergi ke sana, dan Feng Bu pasti sangat berisik pada hari itu. Kalian para bangsawan harus bergegas untuk menjaga ketertiban. Ya, istana penguasa kehancuran mengangguk, tetapi hatinya bingung. Kali ini, gerbang kuno mengadakan kompetisi berburu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tujuannya adalah untuk mengintensifkan kompetisi antara para murid. Awalnya, ini bukan apa-apa, tetapi kuncinya adalah bahwa kontes besar ini, tetapi semua murid Gumen berpartisipasi. Kedua murid di luar dan di dalam, pergi ke lembah Tianfeng, termasuk banyak orang kuat di gerbang kuno, untuk menjaga ketertiban. Di dalam gerbang kuno yang sangat besar ini, hanya ada satu pemilik istana Suanyi. Ini hanya kontes berburu.
Apakah perlu semua murid dan orang kuat untuk berpartisipasi? Meski ragu, Lord of Destruction Palace tidak banyak bertanya. Di puncak gunung, hanya ada satu pemilik istana Suanyi, tetapi pada saat ini, pemilik istana Suanyi perlahan-lahan membentangkan telapak tangannya, menutupi langit di atas. Angin dan hujan, datang. Si kecil, aku sudah mengirimimu hadiah. Adapun hal selanjutnya, itu terserah kamu. Aku harap kamu bisa bertahan, tapi jangan mengecewakan guru. Xuan Yi bergumam pada dirinya sendiri, suaranya lembut, dengan senyum, menyebar perlahan di antara langit yang tak berujung, untuk waktu yang lama. Ketika periode 3 tahun tiba, konferensi perekrutan akan diadakan, dan Jian Wushuang juga pergi. Setelah 3 tahun di lapangan, masing-masing dua dewa mempelajari segel Kyushu dan formasi pedang Jiutian kedua yang berat, dan masing-masing memiliki keuntungan mereka sendiri. Di antara mereka, formasi pedang 9 hari berat kedua, Jian Wushuang telah sepenuhnya memasuki ranah Xiao Cheng, dan sangat mudah dilakukan, dan kekuatannya sangat sombong. Adapun meterai Kyushu di peta masyarakat Sanhe. Misteri berat ini, dikombinasikan dengan peta masyarakat Sanhe, sangat kuat dan kuat, jauh lebih kuat daripada banyak misteri yang dialami Jian Wushuang sebelumnya. Dalam 3 tahun terakhir, Jian Wushuang nyaris tidak memahami bentuk pertama dari segel Kyushu, tetapi tidak dapat melakukannya sama sekali. Tidak mungkin, kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mengarahkan peta Sanhese terlalu besar. Dini hari, hari sudah gelap dan redup. Di aula, Jian Wushuang memeluk tangannya, duduk dengan tenang di kursi, di sampingnya, ada 3 orang lainnya. Dari ketiganya, 2 adalah 2 saudara laki-lakinya yang baik, Wang Yuan dan Yang Zaixuan. Yang Zaixuan telah tinggal di Pulau Bauhinia sebelumnya, tetapi sesaat sebelum dimulainya pertemuan rekrutmen, dia juga bergegas ke kota kekaisaran untuk membantu pedang. Ketika dia pertama kali melihat Yang Zaixuan, Raja Pedang di tubuh Jian Wushuang tidak bisa tidak berseru, sungguh menakjubkan roh kekaisaran, darah begitu tinggi. Dengan bantuan Kaisar Xiaodi, Yang Zaixuan memperoleh garis silsilah, dan itu seharusnya garis silsilah. Itu juga normal memiliki garis keturunan yang sangat tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan Yang Zaixuan tidak kecil, dan dia sudah berdiri di puncak keabadian pada saat ini. Namun, jika dia benar-benar mengeluarkan darah di tubuhnya dengan biaya berapapun, mungkin cukup untuk melawan Daozun. Selain Wang Yuan dan Yang Zaixuan, ada juga seorang lelaki tua yang duduk santai. Lelaki tua tiruan ini menutup matanya sedikit, seperti kayu, diam-diam. Orang tua ini adalah penguasa Wang Yuan, ahli alkimia pertama yang diakui oleh dunia kuno, dan Zun Fire Dome. Kali ini konferensi perekrutan direkomendasikan oleh Dan Zun ke Jian Wushuang. Keempat berkumpul di sini tanpa bicara, semua diam, menunggu fajar. Ini menunggu begitu lama. Dari ujung cakrawala, matahari terbit, dan kilau kemerahan pertama akhirnya menyinari kota kekaisaran kuno yang besar ini. Sebentar lagi, seluruh kota kekaisaran bergetar seketika. Hah, lonceng kuno dan sangat tebal juga terdengar pertama di kota kekaisaran, dan lonceng pertama belum sepenuhnya bubar, dan bel kedua segera datang lagi. Lonceng tua bergema di dalam kota kekaisaran. Di ruang konferensi, keempat pendekar pedang Wu Jiansuang, yang telah menunggu dengan tenang, semua membuka mata mereka dan melihat keluar jendela. Akhirnya, kamu datang. Jian Wushuang berdiri perlahan, melihat kilau kemerahan yang menembus celah di luar jendela, tapi senyum dingin muncul di wajahnya. Ayo pergi. Dan Zun juga berdiri dan mengatakan sesuatu. Selanjutnya, keempat pergi dan menuju ruang konferensi. Pada saat yang sama, di seluruh penjuru kota kekaisaran, kelompok-kelompok kuat dari semua lapisan masyarakat dari dunia kuno juga bergegas. Sosok kokoh, seperti tawon, berkerumun menuju bagian paling sentral dari kota kekaisaran, yang merupakan tanah sekolah besar sebelum istana kekaisaran. Ketika pedang Wushuang 4 muncul di kekosongan di sekitar tanah sekolah di sekitarnya sudah penuh. Apakah ada banyak orang? Jian Wushuang memandang kerumunan orang banyak di depannya, dan masih ada banyak sekali sosok yang muncul di sekitar kekosongan. Ini, setidaknya jutaan orang, dan lebih dari itu, Wang Yuan terkejut. Di sekitar kampus, ada kerumunan orang, dan ada orang-orang yang bisa datang untuk menonton konferensi rekrutmen di kota kekaisaran ini. Mereka semua mampu, dan banyak yang luar biasa dalam kekuatan. Untungnya,
Semua prajurit terbaik dari tentara Dongtu datang dikirim untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Banyak penjaga Raja Wali berdarah juga telah hadir, dan ada penjaga kuat yang diam-diam mengawasi di tingkat tersebut. Kerusuhan massal. Sue Feng Xiaoyou, 2 hari yang lalu, lelaki tua itu telah merekomendasikan kamu untuk berpartisipasi dalam konferensi rekrutmen ini, dan sesuai permintaanmu, lelaki tua itu memberimu nama pedang yang tak tertandingi, kata Danzun. Aku punya Lao Danzun, Jian Wushuang sedikit mengangguk. Dia ingin menjadi cerdas dan jujur, dan menikah dengan dingin, jadi dia harus menggunakan nama aslinya sendiri. Meskipun menggunakan namanya sendiri akan menyebabkan banyak masalah, dia harus menghadapinya cepat atau lambat. Dengan kemampuan orang-orang Xia, yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, mereka harus tahu sebelumnya, dan ketika mereka melihat namaku, ekspresi mereka akan sangat menarik. Jian Wushuang menyeringai di dalam hatinya. Dia secara pribadi membunuh putra kedua suku Xia, Xiayan. Orang-orang Xia telah mencari jejaknya dalam kegilaan selama bertahun-tahun, tetapi sayangnya belum ditemukan. Dan kali ini, orang-orang Xia tahu bahwa dia akan datang ke konferensi perekrutan ini dengan begitu megah, dan bersaing dengan Siamang untuk menikah dengan dingin pasti akan marah. Saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di samping Jian Wushuang. Saudaraku, teriak Jian Wushuang. Orang yang datang adalah Sue Lingtian, kakak laki-lakinya. Tuan kecil, saya telah membawakan Anda hadiah pertunangan yang disiapkan oleh Anda. Lihat itu, dan Anda tidak puas. Sue Lingtian meminjamkan Qiankun ke Jian Wushuang di depannya. Apakah ini hadiah? Jian Wushuang tersenyum sedikit dan meminjam Qiankun segera. Namun, ketika dia mengambil alih cincin itu, Jian Wushuang menemukan bahwa Sue Lingtian memiliki senyum yang sangat misterius di wajahnya, yang membuat rasa ingin tahu Jian Wushuang melambung tinggi. Tuan, apa yang akan menjadi hadiah pertunangan yang disiapkan dengan hati-hati? Jian Wushuang, dengan rasa ingin tahu dan harapan, segera pergi ke Qiankunji. Namun, begitu dia melihat wajah mahar sebenarnya di cincin Qiankun, tidak hanya Jian Wushuang, tetapi juga parasit King of Kings di Jian Wushuang, benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin? Mata Jian Wushuang melebar, mengungkapkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Monster, pedang tak tertandingi, tuanmu adalah monster langsung. Raja-raja menggeram langsung. Bagaimana dia mendapatkan barang-barang ini? Apakah itu dibuat sendiri? Tidak mungkin ah. Monster, cabul, orang mesum. Para raja menggeram dengan liar, dan geraman itu terdengar sangat keras di hati Jian Wushuang. Tidak heran bahwa Raja Wu sangat bingung, karena suasana hati Jian Wushuang saat ini mirip dengan Raja Wang. Terkejut, kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan bergetar. Dia benar-benar takut dengan tawaran yang telah disiapkan tuannya untuknya. Dan dia percaya bahwa tidak peduli siapa itu, dia akan ketakutan ketika melihat tawaran itu. Lagi pula, tawaran ini benar-benar terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya. Adik laki-laki, bagaimana? Sue Lingtian memandang Jian Wushuang dengan penuh minat. Dia telah melihat tawaran itu sebelumnya dan dia terkejut sendiri. Jian Wushuang mengambil napas dalam-dalam dan meremas syok dari lubuk hatinya, dan segera fokus pada, dengan tawaran ini, tidak peduli apa yang diambil orang Xia, bahkan jika mereka menghapus semua detail dari seluruh orang Xia, aku juga memiliki sedikit pun jangan takut. Haha gelombang-gelombang, Sue Lingtian tersenyum. Meyakinkan bahwa bahkan untuk menikah, orang-orang Xia tidak akan dengan bodohnya menghapus semua pengetahuan mereka. Tidak akan pernah ada masalah dalam hal keterlibatan. Adapun kekuatan, terserah Anda. Baiklah, pedang itu tidak memiliki fokus ganda. Sue Feng Xiaoyou, sudah hampir waktunya, kamu harus turun. Dan Zun melihat ke atas. Tuan juga biarkan saya memberitahu Anda, semuanya sudah siap, biarkan saja. Yang Zaixuan juga berkata, yakinlah, pedangku tidak tertandingi. Berapa lama itu pernah kecewa. Selain itu, kali ini adalah peristiwa seumur hidup. Jian Wushuang menyeringai, dia menjabat tangannya, dan segera bergerak ke bentuk semula, sudah menghadap ke bawah. Tanah sekolah yang luas tersapu. Blood Lord, ayo pergi juga. Dan Zun memandang Sue Lingtian sambil tersenyum. Sue Lingtian sedikit mengangguk, tetapi masih menatap Jian Wushuang, dan dengan beberapa tangan, dia mengeluarkan tanda upacara. Aku harap konferensi ini baik-baik saja, kalau tidak. Sue Lingtian melihat tanda di tangannya, ekspresinya penuh dengan martabat.
Lapangan sekolah yang luas membentang hingga ratusan mil, cukup untuk menampung ratusan juta orang. Di tepi lapangan sekolah, sejumlah besar orang datang untuk menyaksikan konferensi rekrutmen. Di tanah luas yang kosong di tengah lapangan sekolah, hanya ada selusin tokoh yang sibuk. 10 orang ini direkomendasikan oleh Yang Kuat, jenius Junji yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi perekrutan ini. Di antara lebih dari 10 orang ini, kebanyakan dari mereka memiliki reputasi baik di dunia kuno. Lihat, bocah berkulit putih itu, bukankah dia Dong Yanchong dari klan Dong Yan? Dong Yanchong, sampai sekarang, dikatakan bahwa kultivasi kurang dari 10.000 tahun, dan telah mencapai puncak alam abadi. Bakatnya sangat tinggi, dan diperkirakan bahwa itu sedikit lebih buruk daripada Siamang. Di dalam, diperkirakan bahwa itu adalah yang kedua setelah orang Xia. Dong Yanchong ini memiliki harapan besar untuk menjadi seekor kuda. Pria berambut panjang yang terlihat sangat acuh tak acuh. Aku telah melihatnya. Dia adalah murid penguasa istana Yuhai. Dia jenius yang sangat bagus. Namanya adalah Li Tianqiu dan dia menjadi terkenal bertahun-tahun yang lalu. Dunia abadi, tuan dari istana Yuhai, itu adalah seorang penghormatan Tao yang bahkan menganggap sangat penting bagi Tuan Lengdi. Istana Yuhai yang dia dirikan juga merupakan hegemon di dunia kuno. Itu adalah murid lama dari kayu mati tua, Kuyi, mendengar bahwa dia adalah seorang yatim piatu, dan diadopsi oleh kayu tua-tua yang mati. Setiap talenta yang terkenal memiliki latar belakang yang besar, tetapi bakatnya tidak buruk, dan semua orang di lapangan mengenali mereka satu persatu. Tentu saja, di antara lebih dari 10 orang, ada juga yang tidak diketahui, tidak ada yang tahu, orang ini adalah Jian Wushuang. Mengenakan jubah berwarna darah yang diubah oleh baju besi Raja Wali Darah, pedang Wushuang membawa pedang Suefeng, memeluk tangannya dan berdiri di sana dengan tenang, mata terpejam. Meskipun ada pandangan di sekitar Jian Wushuang dari waktu ke waktu, Jian Wushuang acuh tak acuh. Siapa pria dengan pedang itu? Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia dikenalkan oleh Danzun. Danzun, itu alkemis pertama di dunia kuno. Latar belakang ini sangat besar, hanya tidak tahu seberapa kuat dia. Kadang-kadang, ada orang berbicara tentang Jian Wushuang. Saat itu, lusinan tokoh tiba-tiba bergegas keluar dari kehampaan di luar halaman sekolah. Tokoh-tokoh ini, satu persatu, sangat arogan dan menyebar secara alami, membuat mata semua orang tanpa sadar melihat ke belakang. Itu Xia, itu orang Xia. Xia orang di sini, hegemon pertama Turkmenistan Timur. Ada keributan di seluruh halaman sekolah. Puluhan sosok tidak berhenti sama sekali, mereka langsung menyapu menuju tribun besar yang tergantung di depan sekolah, hanya satu perawakan yang disapu langsung ke tanah. Sekolah di bawah, angka ini dengan cepat jatuh ke tengah tanah sekolah. Dia memiliki rambut panjang yang mengalir, mengenakan jubah sutra biru yang mewah, wajah seperti mahkota giok, dan kecantikan yang tampan seperti setan. Sudut mulutnya dengan senyum tipis memberikan temperamen yang unik melampaui kata-kata. Begitu dia muncul, napas aneh menyebar. Mata semua orang menatap orang ini serempak, dan waktu telah membuatnya menjadi fokus dunia ini. Siamang, jenius pertama, alam abadi pertama yang diakui oleh segala usia, dan alam abadi yang termuda yang pernah ada, kebanggaan sejati surga. Semua orang menatap orang itu dengan mata panas. Siamang, di dunia kuno, bisa disebut mitos generasi muda. Orang-orang seperti Dong Yanchong, Li Tianqiu, dan Kuei juga melihat Siamang ini satu demi satu. Meskipun orang-orang ini adalah jenius yang benar-benar top, dibandingkan dengan Camon, mereka jelas jauh di belakang. Siamang, mata Jian Wushuang, yang sedikit tertutup, juga terbuka, menatap Siamang. Secara kebetulan, tatapan Siamang yang muncul di tengah-tengah lapangan sekolah hanya melihat sekeliling, dan hanya memperhatikan Jian Wushuang. Segera, yang telah menjadi fokus dunia, Siamang, yang menatap semua orang, perlahan-lahan mengambil langkah, berjalan ke arah tempat Jian Wushuang berada, dan berjalan di depan Jian Wushuang, kurang dari 10 meter jauhnya dari Jian Wushuang, sebelum berhenti turun. Selanjutnya, Siamang ini menatap langsung, mata yang merilis sentuhan mangman dingin, menatap Jian Wushuang dalam sekejap. Jian Wushuang memandang Siamen dengan tenang pada saat yang sama. Mata keduanya buru-buru bertabrakan dalam kehampaan. Untuk sementara waktu, seluruh dunia tampak benar-benar tenang. Pada saat ini, apakah di mata Jian Wushuang atau di mata Siamang, hanya pihak lain yang ada.
Perasaan ini seperti ujung jarum untuk Maimang. Adegan halus ini terlihat di mata semua orang di sekitar, dan seluruh bidang sekolah bergolak untuk sementara waktu. Apa yang terjadi? Siapa orang itu? Siamang tampaknya menganggapnya serius. Lebih dari selusin jenius yang berpartisipasi dalam konferensi ini, termasuk yang seperti Dong Yanchong, Li Tianqiu, dan Kuai sangat baik, tetapi Siamang mengabaikan mereka dan menemukan anak laki-laki yang tidak dikenal secara langsung. Siapa dia? Segera, banyak orang mulai bertanya-tanya tentang identitas pedang yang tak tertandingi. Pada saat ini, di tengah-tengah lapangan sekolah, di antara dua tit for tat, bahwa Siamang tiba-tiba berkata, "Saya memiliki adik laki-laki saya." Meskipun suara Siamang tidak keras, itu masih bergema di seluruh lapangan sekolah, sehingga semua orang di lapangan sekolah bisa mendengarnya dengan jelas. "Dia sudah mati, aku yang membunuh." Jian Wushuang membuka mulutnya dengan dingin dan tidak menghindarinya sedikitpun. Dia sudah mati, aku yang membunuh. Beberapa kata sederhana terdengar dingin di kampus universitas ini, tetapi itu membuat seluruh kampus langsung mendidih. "Kakak Siamang, dia membunuhnya." Ya, saya ingat. Di Pulau Bauhinia, lebih dari 200 tahun yang lalu, Xia Sun bertempur melawan seorang dewa di wajahnya, dan dikalahkan oleh 3 pedang lawan. Xia Sun meninggal. Dikatakan bahwa ia ingin membalas dendam itu. Dinamai Dewa Surga, tetapi dipenggal oleh lawan. Nama Dewa Surga adalah Jian Wushuang. Pedang yang tak tertandingi. Itu dia. Tidak heran Siamang akan menemukannya secara langsung. Ternyata dia adalah Jian Wushuang, yang telah membunuh Jian Wushuang Xia Sun selama lebih dari 200 tahun. Seruan yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu. Semua orang menatap Wushuang dengan tatapan mengerikan. Pada saat itu, putra kedua dari suku Xia, Xia Yi, meninggal, dan suku Xia marah, tetapi menyebabkan badai di seluruh Tutang Timur. Tahun-tahun ini suku Xia telah melacak keberadaan dewa-dewa itu, tetapi tanpa hasil. Siapa yang mengira bahwa dewa yang membunuh Xia tidak hanya menembus dan mencapai keabadian, tetapi juga datang untuk berpartisipasi dalam konferensi rekrutmen ini. Sangat cerah. Tidakkah dia khawatir tentang orang-orang Xia yang datang untuk membunuhnya? Benar saja, ini tanganmu. Wajah Siamang juga menjadi dingin, dan tidak ada penyembunyian pembunuhan di matanya. "Ada apa?" Jian Wushuang melirik Siamang. "Baiklah, aku suka kesombonganmu." Siamen tersenyum dengan dingin. "Yakinlah, ini adalah tempat konferensi rekrutmen, lagi pula ada Lord Lengdi, suku Xiaku tidak akan membunuhmu secara langsung, tetapi menunggu konferensi perekrutan pada akhirnya, kamu akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, tidak masalah jika kamu memperkenalkan Dan Zunmu kali ini, atau saudaramu Blood Lord, kamu tidak akan bisa melindungimu. Aku tidak bisa melindunginya, dan aku tidak bisa mati, itu bukan terserah kamu, kata Jian Wushuang dengan dingin. Aku bilang kamu akan mati, kamu harus mati. Siamang berkata dengan suara rendah, seolah-olah dia telah memutuskan nasib Jian Wushuang dengan kata-kata. "Benarkah? Aku menunggu." Ekspresi Jian Wushuang acuh tak acuh dan tidak berubah sama sekali. Sepertinya dia tidak mengambil kata-kata Siamang sama sekali. Di sekitar lapangan sekolah, saya mendengar dialog seperti mesiu antara Jian Wushuang dan Siamang, dan banyak orang menantikannya secara diam-diam. Dan di kekosongan di depan lapangan sekolah, tribun besar yang diam-diam ditangguhkan, ada kasus satu persatu. Sebelum kasus itu, seorang tokoh luar biasa yang duduk di sana berdiri dan melihatnya, setidaknya ada puluhan. Orang-orang ini adalah beberapa dari klan besar dan kekuatan yang kuat, atau mereka adalah beberapa orang kuat yang sangat kuat. Saudara laki-laki Sueling Suang, Sueling Tian dan Dan Zun ada di antara mereka. Orang-orang kuat ini dapat melihat semuanya dengan jelas di bawah. Haha, bau mesiu cukup kuat, tapi ya, pedang itu tak tertandingi. Lagi pula, itu adalah saudara Siamang. Aku benar-benar mengagumi anak ini, mengetahui bahwa orang-orang Xia telah melakukan segala kemungkinan untuk melacak keberadaannya, dan dia tidak menemukan tempat untuk bersembunyi, jadi dia datang untuk berpartisipasi dalam konferensi perekrutan ini dengan sangat cerdas. Apakah dia pikir dia saudara, atau Dan Zun dapat melindunginya? Meskipun Dan Zun memiliki kekuatan yang besar, sejauh yang saya tahu, pedang ini Wushuang dan Dan Zun seharusnya tidak ada hubungannya dengan itu. Dan Zun tidak pernah bisa benar-benar merobek wajahnya dengan orang-orang Xia untuknya. Adapun dia,
saudaranya Bloodblade menghormati Tuhan. Hei, salah satu dari 18 dewa kuil Nether, identitas ini memang tidak boleh diremehkan, tetapi dendam Jian Wushuang dengan orang-orang Xia tidak ada hubungannya dengan kuil Nether, dan kuil Nether tidak dapat campur tangan. Dia menghormati Tuhan dengan bilah darahnya, tetapi dia masih tampak tidak memadai di hadapan orang-orang Xia. Orang-orang kuat sebelum Koper berbicara dan tertawa secara acak, dan tidak ada tabu di antara mereka. Orang-orang dari kelompok etnis Xia dan Lord of the Bloodblade semua mendengarkan telinga mereka. Di depan dua kasus yang paling dekat dengan pusat, dua orang Tao yang berasal dari suku Xia sedang duduk. Di antara dua Taois ini, satu adalah Jian Lao, pria tua yang pernah dilihatnya di Pulau Zijing, dan satu memiliki rambut hitam berantakan dan kulit gelap, seperti orang biadab. Pria ini adalah Xia Yu, penatua kelompok etnis Xia. Setelah mendengar percakapan beberapa orang kuat di sekitar, Xia Yu mendengus langsung, seorang junior yang tidak tahu ketinggian dan ketinggian bumi, berani membunuh orang-orang Xia saya, dia akan mati. Tapi kata-kata Xia Yu ini jatuh begitu saja, dan Sue Lingtian, yang duduk tepat di depan kotak mie Xia Yu, matanya sudah diperbaiki, dan kemudian dia membuka mulutnya, apakah penatua Xia Yu sangat marah. Tuan Bloodblade, pedang itu telah membunuh putra kedua klan Xia saya. Klan Xia saya belum mencabut gerbang kuno di mana dia berada, itu sangat baik untuk Anda tidak tahu bagaimana cara mengangkatnya, kata Xia Yu dengan suara dingin. Bagaimana jika saya tidak tahu cara mengangkat? Mengapa? Anda ingin membunuh saya? Sue Lingtian tersenyum. Xia Yu, saya tidak memandang rendah Anda. Saya duduk di sini, tidak melawan. Anda memiliki keberanian untuk langsung itu dia. Karena itu, Sue Lingtian tidak lupa untuk mengambil gelas anggur pada Cash dan menyesap anggur. Setelah mendengar ini, Xia Yu mengerutkan kening. Bunuh darah Lingtian, dia tidak berani meminjam kedua pakaiannya, jangan bicara tentang dia, bahkan pemilik orang-orang Xia, bahkan leluhur di belakang orang-orang Xia, tidak berani membunuh darah dengan begitu terang. Berhari-hari, lagi pula, kemarahan kuil Nether tidak bisa dilepaskan oleh semua pihak di seluruh dunia. Aku tidak berani membunuhmu, tapi aku berani membunuh Jian Xuang, aku tidak percaya orang lain bisa menyelamatkannya hari ini. Xia Yu Leng bersenandung, berjalan dan lihat, Sue Lingtian terlalu malas untuk memberitahu Xia Yu Duo lagi. Bloodblade, kakak dan adikmu, sepertinya akan ada banyak masalah hari ini. Di sebelah Lord Bloodblade, ada seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu. Pria tua berambut putih ini, seperti Sue Lingtian, juga salah satu dari 18 Lord of the Nether Temple. Hanya sedikit masalah, Sue Lingtian tersenyum ringan. Dan sebelum kasus lain, ada seorang lelaki tua kurus dengan rambut Tong Yanhe di sebelah lelaki tua kurus ini, ada seorang gadis dengan rambut hijau. Kedua orang ini benar-benar pemilik Pulau Bauhinia dan putrinya, Lin Wan. Ayah, Jian Wushuang masuk ke Xia Sun itu karena dia membantu saya. Jika orang-orang Xia memukulnya, Anda harus membantunya, kata Lin Wan. Orang-orang Xia adalah hegemon pertama dinasti Tang Timur. Aku tidak bisa memprovokasi ayahmu. Pemilik Pulau Bauhinia menggelengkan kepalanya berulang kali. Ayah, Lin Wan cemas segera. Oke, jangan khawatir, lihat saja. Kejadian hari ini tidak sesederhana yang kau kira. Pemilik Pulau Bauhinia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Lin Wan tidak baik untuk mengatakan lebih banyak. Pada saat ini, dari istana yang jauh, dikelilingi oleh sekelompok besar orang, sosok dingin dan bangga yang indah datang perlahan. Semua orang di tanah sekolah menghentikan gerakan tanpa sadar, dan kemudian semua mata menatap sosok yang dingin dan bangga. Dia berpakaian putih, dikelilingi oleh semua orang, dan datang perlahan. Seluruh dunia hening untuk sementara waktu, dan semua tampak bodoh. Kulitnya lebih baik daripada salju, dan matanya seperti aliran air jernih. Dia memiliki temperamen yang jernih dan anggun, yang membuat orang memotret dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri, dan tidak berani najis. Wajah cantik itu mencekik. Keindahan ini tidak bisa digambarkan dalam bahasa apapun. Selain itu, hal yang paling menarik adalah kesombongannya. Semacam itu dingin dan sombong, mahkota belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Sedingin salju, orang pertama yang dikenal di dunia kuno, Putri Tutang Timur, juga protagonis dalam konferensi perekrutan. Kehadirannya membuat semua praktisi pria hadir terobsesi. Lapangan sekolah adalah yang paling sentral, dan puluhan junior berbakat yang
berpartisipasi dalam konferensi rekrutmen, kecuali Jian Wushuang, melihatnya dengan antusias. Bahkan mata Siamang sama-sama cemerlang, tangannya mengepal, dan hatinya bergumam, hanya wanita seperti itu yang memenuhi syarat untuk menjadi istri Siamang saya. Menonton Leng Rusuang duduk di kursi kosong di atas, semua orang di tanah sekolah tidak bisa menahan napas lega. Setelah dingin ketika es tiba, Leng Di juga tiba. Leng Di muncul di depan singgasana yang menjulang tinggi di tengah-tengah tribun dengan lambaian tangan batu giok. Silakan, dengan suara Leng Di jatuh. Hah, lonceng tua menyebar, dan bel itu sepertinya berisi paksaan khusus yang membuat semua orang di tanah sekolah merasa tenang. Di tribun, mata dingin Leng Di menunduk langsung, dan suara keagungan juga perlahan bergema di seluruh lapangan sekolah. Hari ini, Bendi mengadakan pertemuan perekrutan untuk Swanger untuk memilih suami yang cocok untuknya. Namun, Putri Bendi bukanlah kucing atau anjing yang bisa menikah dengannya. Untuk menikahi Putri Bendi, Anda harus menunjukkan kesungguhan yang cukup, dan kedua, itu tergantung pada bakat Anda masing-masing. Jadi, kesuksesan konferensi ini tergantung pada dua aspek. Yang pertama adalah hadiah mas kawin yang kamu bawa, dan yang kedua adalah kekuatanmu. Dari dua arah ini, Kaisar akan memilih orang yang paling cocok untuk menjadi suami yang beku. Mendengar ini, tidak ada orang yang hadir yang terkejut. Lagi pula, hampir semua orang tahu isi kompetisi. Ada 17 jenius berbakat yang menghadiri konferensi perekrutan. Sekarang saya meminta Anda untuk maju dan mengambil tawaran yang Anda persiapkan. Leng Di rapi dan bersih, tanpa omong kosong sedikit pun. Sebanyak 17 orang, termasuk Jian Wushuang di pusat sekolah, berbinar di mata mereka. Semua 17 orang sepenuhnya siap untuk konferensi rekrutmen ini, dan tentu saja mereka dipilih dengan cermat dalam hal hadiah pertunangan. Di antara 17 orang, Dong Yanchong dari klan Dong Yan, yang pertama maju, dan ada banyak pria kuat yang membungkuk dan memberi hormat sedikit. Tuan Kaisar, junior adalah Dong Yanchong dari klan Dong Yan. Kali ini junior membawa 5 hadiah penuh, berharap untuk menikahi sang putri. Dong Yanchong melambai dengan rendah hati, keluarkan cincin dering. Cincin Qian Kun tidak mengenali Tuhan. Siapapun dapat dengan jelas melihat isi cincin Qian Kun melalui kesadaran. Dong Yan menyembah uang itu dan berkata, 5 hadiah yang saya siapkan adalah bagian dari gambar Gusindan, Jiuku Fazen, dan Blood Loyu. Selain itu, ada satu lagi yang dibuat dari banyak harta langka dan berharga. Cheng Baoshan, dan tentara kaisar tingkat tinggi Sigan. Tidak perlu bagi Dong Yanchong untuk mengatakan bahwa ketika dia mengeluarkan cincin itu, orang-orang kuat di tribun sudah mengenali semua harta ini. Haha, kerja bagus. Gusindan, formasi Jiuku, dan sisa gambar darah Loyu. Meskipun tidak terlalu berharga, mereka semua memiliki efek khusus dan sangat sulit untuk dilihat. Klan Dongyan mengumpulkan ketiga harta dalam satu nafas. Aku telah dengan hati-hati melihat gunung harta karun. Harta karun berharga itu mahal. Jika itu benar, gunung harta karun itu bernilai puluhan miliar kristal dewa, dan kaisar tinggi 10 tangan. Prajurit sihir, sayangnya, berat hadiah ini tidak terlalu ringan. Di tribun, banyak orang terkejut. Pemilik klan Dongyan di tribun bangga. Perlu dicatat bahwa untuk membuat mas kawin ini, klan Dongyan menghabiskan banyak uang. Namun, meskipun tawaran hadiah yang disiapkan oleh klan Dongyan sangat berharga, beberapa orang yang tertarik telah memperhatikan bahwa ketika Dong Yanchong keluar dengan 5 persembahan ini satu persatu, kaisar dingin di pusat stan masih terlihat sangat kuno dan tidak naik sedikit pun. Ubah jelas, kelima hadiah mahar ini tidak dianggap serius oleh Leng Di. Selanjutnya, suara tanpa emosi sedikit pun datang dari mulut Leng Di. Dari awal sampai akhir, Leng Di tidak mengevaluasi tawaran Dong Yanchong. Melihat ini, Dong Yanchong mengerutkan kening, tetapi dia tidak punya pilihan selain mundur setelah Dong Yanchong. Semua pria bertalenta dan tampan lainnya juga maju ke depan dan mengambil hadiah yang sudah disiapkan. Datang orang-orang ini memiliki latar belakang yang baik, dan hadiah yang mereka tawarkan tidak biasa. Banyak dari mereka telah menyebabkan kegembiraan di halaman sekolah, dan bahkan memindahkan pusat-pusat kekuatan utama di tribun. Itu tidak membuat kaisar dingin naik terlalu banyak. Setelah sekitar seperempat jam, 15 orang dari 17 pria berbakat telah melangkah maju untuk mengambil hadiah yang sudah dipersiapkan. Di antara 15 orang, murid tua lelaki tua yang layu itu layu, dan ia mengeluarkan buah 9 warna,
9 warna yang sangat langka dan berharga, yang membuat banyak pembangkit tenaga listrik terkemuka di tribun berseru, dan bahkan menyebabkan ketidakadilan. Mata pemain yang kurang kuat. Kaisar Leng, ketika dia tiba di Nine Colors dan Nine Cloud Fruits, juga menghela nafas dengan lembut, satu-satunya dari 15 jenius yang menawarkan beberapa perubahan pada penampilan Kaisar. Di tengah lapangan sekolah, 15 pria berbakat-berbakat yang telah menawarkan hadiah mereka telah mundur ke samping, hanya menyisakan 2 yang terakhir, masih berdiri diam di sana. Kedua orang ini adalah Siamang dari suku Xia, dan pedang itu tak tertandingi. Jiang Wushuang, hanya ada kita berdua. Siamang Chaojian memandang, aku penasaran, hadiah macam apa yang bisa kamu dapatkan di latar belakangmu. Siamang sangat jelas bahwa pedang Wushuang berasal dari gerbang kuno, dan gerbang kuno hanyalah gerbang di dunia biasa. Mungkin saja gerbang di dunia itu, tetapi di dunia yang luas ini, sama sekali bukan. Meja, dan menurut informasi yang dia terima, Master Pedang Master Wushuang hanyalah kondisi abadi. Satu-satunya hal yang lebih kuat adalah milik saudaranya Bloodblade. Latar belakang ini ditempatkan di antara 17 jenius di konferensi perekrutan ini. Meskipun tidak dapat dianggap sebagai dasar, itu juga bisa dikatakan biasa. Hadiah macam apa yang bisa saya buat tidak ada hubungannya dengan Anda, apakah Anda masih khawatir tentang diri Anda sendiri? Jika hadiah yang Anda berikan tidak cukup, berhati-hatilah untuk menekannya. Jian Wushuang berkata dengan dingin. Tekan aku, terserah kamu, manusia Xia mau tidak mau mencibir, pedang itu tak tertandingi, Anda benar-benar tidak tahu ketinggian dan ketinggian bumi, hanya karena pintu kuno di belakang Anda, dan kehormatan Tuhan dengan saudara lelaki Anda yang berdarah, Anda ingin mengalahkan suku Xia saya. Impian idiot, buka matamu dan lihatlah. Suara Siamang dingin, tapi dia segera keluar. Tapi ketika Siamang melangkah keluar, semua orang di sekitar sekolah, dan banyak pembangkit tenaga listrik top di tribun atas, semua menatap mereka. Orang-orang ini juga melihat ke depan. Karena banyak dari 15 hadiah berbakat dari para jenius sebelumnya telah mengejutkan mereka, tetapi sekarang mereka bermain, Xia Men dari orang-orang Xia. Kelompok etnis Xia, sebagai hegemon pertama Tutang Timur, selalu menjadi raksasa di Tutang Timur. Tidak ada yang tahu seberapa dalam orang Xia. Tapi satu hal yang diketahui semua orang adalah bahwa pada masa kejayaannya, dinasti Tang Timur, tempat keempat kaisar hadir, juga cukup takut pada orang-orang Xia. Hari ini, di mata banyak orang, konferensi perekrutan ini sebenarnya adalah perkawinan antara Turkmenistan Timur dan orang-orang Xia, karena itu adalah pernikahan, hadiah pertunangan yang disiapkan oleh orang-orang Xia pastilah bukan masalah kecil, setidaknya bukan 15 talenta berbakat sebelumnya. Bisa dibandingkan, Tuan Kaisar, Xiaomang yang lebih muda, kali ini lelaki yang lebih muda secara khusus menyiapkan 3 hadiah pertunangan untuk menikahi yang mulia. Xiaomang sederhana dan tenang. 3 salinan, hanya 3 selamat. Bagaimana dengan 3 porsi? Hadiah pertunangan bukan tentang kuantitas, tetapi kualitas. Mungkin dia hanya membagikan hadiah ucapan selamat, yang jauh lebih berharga daripada semua hadiah yang disiapkan oleh jenius lain. Orang-orang di sekitar lapangan sekolah berbicara dan berisik. Setelah mendengar para siswa pengantar ini, Siamang tersenyum sedikit, lalu melambaikan tangannya, dan mengeluarkan botol batu giok. Lihat ini, semuanya, ini adalah hadiah pertama yang saya siapkan, di Yandan. Semua orang di tanah sekolah segera melihat ramuan putih krem di botol giok. Ketika mendengar nama Zhu Yandan, banyak orang yang hadir terpana, terutama beberapa praktisi wanita. Zhu Yandan, sebenarnya Zhu Yandan, dikatakan bahwa tinggal di Yandan memiliki efek pemuda abadi dan penampilan yang tahan lama. Bahkan jika seorang wanita tua ditempatkan di Yandan, dia dapat segera kembali terlihat seperti seorang gadis dan menjadi sangat cantik. Stasiun Yandan ini, meskipun tidak berpengaruh pada prajurit, jelas merupakan ramuan yang didambakan banyak praktisi wanita. Ada suara berisik di halaman sekolah. Tuan Kaisar, suara Siamang cerah, bahan pemurnian di Yandan ini telah punah di dunia kuno, jadi tidak ada yang bisa memperbaiki ramuan ini untuk waktu yang lama, tapi aku Siaklan masih memiliki beberapa detail, dan ada 2 Zuandan, jadi hadiah pertunangan pertama akan diberikan 2 Zuandan. Lord Lengdidan yang mulia dapat melayani yang berikutnya sendirian. Kamu niat? Lengdi sedikit mengangguk, dan dingin di wajahnya perlahan menyatu. Mulut Siamang berkedip, tapi kemudian dia melambaikan tangan lagi,
dan segera ada dua pita berkedip, muncul di atas ruang terbuka di sebelahnya. Dua pita ini berubah menjadi dua sosok tinggi mengenakan baju perang berwarna darah. Berdiri diam di sana, mata mereka merah. Bahkan tanpa tindakan apapun, mereka masih menyebarkan dua kejahatan yang mengerikan. Ada keributan di tanah sekolah. Itu, di tribun di atas, banyak pembangkit tenaga listrik papan atas terpaku pada dua sosok tinggi ini. Tidak terlalu salah untuk menjadi begitu mengerikan, itu adalah Kaisar Darah, dan ada dua yang penuh. Ternyata itu adalah Kaisar Darah. Tidak ada banyak hal di seluruh dunia yang lebih tua. Yah, Kaisar Darah ini, hanya untuk menghasilkan satu, cukup untuk menyamai Taois rata-rata, dan Siamang ini segera mengeluarkan dua, itu memang suku Xia, warisannya benar-benar cukup dalam. Mereka yang tahu barang itu diam-diam takjub. Mereka tahu betapa berharganya kedua sosok tinggi itu. Dan Siamang juga secara langsung menyatakan, hadiah pertunangan kedua yang saya siapkan adalah dua Kaisar Darah ini. Saya percaya mereka yang mengetahui barang-barang itu tahu bahwa setiap Kaisar Darah cukup untuk bersaing dengan para dewa Tao yang normal. Menghargai Kaisar Darah setara dengan dua pengikut Tao. Mendengar ini, tanah sekolah tiba-tiba gempar. Tawaran pertama Siamang adalah Yan dan, meskipun jarang, tapi itu tidak terlalu berguna, dan itu tidak terlalu mengejutkan mereka. Tetapi Kaisar Darah ini berbeda. Ini setara dengan dua orang Tao sejati, betapa berharganya. Dibandingkan dengan dua Kaisar Darah ini, 5 ucapan selamat yang disiapkan oleh Dong Yanchong sebelumnya tidak ada artinya. Lagi pula, selamat itu bisa dibeli dengan senjing, bagaimana mungkin ada dua parit Taoisme? Aku, dengar ada beberapa Kaisar Darah di suku Xia, aku tidak menyangka kau membawa mereka berdua kali ini, ya. Leng Di mengangguk lagi, jelas cukup puas. Mendengar kata-kata Leng Di, senyum di wajah Siamang bahkan lebih buruk. Di tanah sekolah, semua orang sudah mulai menantikan tawaran ketiga Siamang. Hadiah pertunangan kedua sudah dua Kaisar Darah langka dan berharga seperti itu, dan hadiah pertunangan ketiga harus lebih berharga daripada hadiah pertunangan kedua. Apa itu? Siamang tidak menggantungkan selera orang, tetapi ketika dia membalikkan tangannya, dia langsung menerima 4 pesanan. Keempat gargoyle tampak umum dan tidak ada yang aneh tentang hal itu, sehingga semua orang di ruangan itu bingung. Lord Emperor, dan semua senior yang hadir, Anda adalah kekuatan besar di dunia kuno. Anda memiliki wawasan yang luar biasa. Pernahkah Anda mendengar tentang Lembah Moyun? Kata Siamang Lang, suara itu menyebar. Magic Cloud Valley. Sebagian besar seniman bela diri biasa di sekitar lapangan sekolah bingung. Namun, pembangkit tenaga listrik top di tribun terkejut. Magic Cloud Valley. Miliaran tahun yang lalu, Magic Cloud Valley yang bisa disebut hegemon di dunia kuno. Ya, itu adalah kekuatan yang sangat kuat di satu sisi. Jika kamu benar-benar ingin membandingkan, kekuatan keseluruhan Lembah Moyun pada periode puncak tidak akan jauh lebih buruk daripada orang-orang Xia saat ini. Sayangnya, lembah awan ajaib ini benar-benar hancur sejak lama. Banyak dari pembangkit tenaga listrik top hidup sangat lama dan memiliki beberapa pengetahuan tentang beberapa rahasia dunia kuno. Secara alami, mereka semua telah mendengar tentang Magic Cloud Valley. Kalian yang lebih tua, kalian semua tahu bahwa alasan mengapa lembah awan setan dihancurkan miliaran tahun yang lalu adalah karena perang yang belum pernah terjadi sebelumnya di lembah awan setan. Gerakan itu begitu besar sehingga ruang di mana lembah Moyun berada benar-benar runtuh. Bagian Siamang menceritakan, sejak perang besar, lembah awan setan telah menjadi peninggalan yang sangat misterius di seluruh dunia kuno. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa masuk ke peninggalan itu. Kata-kata Siamang menyebar di tanah sekolah. Di mimbar, pemimpin besar Zheng Zhengjian kepala segera berkata, reruntuhan lembah Magic Cloud adalah di antara 10 peninggalan di antara banyak peninggalan di dunia kuno. Saya mendengar bahwa jika Anda ingin memasuki reruntuhan lembah Magic Cloud, Anda harus berkumpul di Magic Cloud Valley. Apakah tanda dari 4 penatua? Itu benar, kata Siamang dengan suara nyaring. Tawaran terakhir yang saya siapkan adalah urutan 4 tetua lembah awan ajaib. Dengan 4 token, mereka dapat memasuki reruntuhan lembah awan ajaib dan mendapatkan sisa-sisa di reruntuhan. Banyak harta karun di bawahnya. Sungguh, begitu Siamang mengatakan ini, pembangkit tenaga listrik top di tribun di atas tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hadiah pertunangan ketiga yang disiapkan oleh Siamang ini terlalu berharga. Itu adalah peninggalan yang lengkap,
dan juga merupakan peninggalan dari lembah awan setan, yang merupakan penguasa dunia kuno. Meskipun lembah Moyun tidak sebagus Xia, itu tidak jauh lebih buruk. Seberapa berharganya peninggalan yang ditinggalkan oleh pesta sebesar itu? Itu harta yang sangat besar. Orang-orang Xia sebenarnya mendedikasikan harta yang begitu besar untuk Leng Di sebagai hadiah. Sungguh masalah besar, dan Zun diam-diam menghela nafas. Aku telah mendengar tentang reruntuhan lembah awan setan. Hanya sedikit orang yang selamat dari Perang Dunia I di lembah awan setan, dan banyak di antara mereka di lembah awan setan. Para prajurit sihir dan harta karun juga ditinggalkan di reruntuhan, yang sangat berharga. Haha, tangan besar, tangan sangat besar, memang orang-orang Xia. Pohon tua yang mati itu tertawa, tetapi diam-diam menggelengkan kepalanya. Di antara 15 pria berbakat sebelumnya, tawaran yang paling berharga adalah buah 9 warna, 9 awan muridnya. Jika Siamang hanya mengambil 2 hadiah sebelumnya, muridnya masih berharap untuk membandingkan dengan Siamang, tetapi sekarang setelah tawaran ketiga ini keluar, harta karun besar ditempatkan di sana, apalagi buah 9 awan 9 warna, bahkan jika 10-9 buah 9 awan berwarna diikat bersama, mereka mungkin tidak dapat dibandingkan. Orang tua yang layu memiliki pengetahuan diri. Murid-muridnya harus lebih baik daripada Siamang dalam kompetisi ini. Di tribun, itu luar biasa. Xia Yu, untuk menikahi keluarga kerajaan, kali ini benar-benar kehilangan darah, reruntuhan lembah Magic Cloud. Jika orang-orang Xia Anda mendapatkannya, kekuatan keseluruhan mereka harus ditingkatkan sebesar 20%, dan mereka bersedia mengambilnya sebagai hadiah. Pemilik Dongyan menatap Xia Yu dengan sedikit ketidaksenangan. Probe super, tapi itu hanya kehancuran lembah Iblis Cloud. Orang-orang Xiaku masih belum menganggapnya serius. Selama mereka bisa menikah dengan keluarga kerajaan, itu akan sepadan dengan harganya. Wajah Xia Yuming tidak peduli, tapi itu sebenarnya diam-diam di dalam hatinya. Tertekan. Perlu dicatat bahwa orang Xia awalnya menghabiskan 4 tahun untuk menemukan dan mengumpulkan 4 simbol iblis di reruntuhan lembah awan setan, tetapi mereka menghabiskan hampir 1 juta tahun energi, dan akhirnya mendapatkan 4 simbol iblis. Sekarang ketika hadiah itu dikirim secara bersamaan, tidak mungkin bagi orang-orang Xia untuk tidak merasa buruk. Namun, reruntuhan Magic Cloud Valley tidak layak disebut dibandingkan dengan manfaat yang bisa didapat dari pernikahan kerajaan. Tuan Leng Di, aku bertanya-tanya apakah kamu puas dengan 3 hadiah pertunangan yang dipersiapkan dengan cermat oleh orang-orang Xiaku. Xia Yu memandang Leng Di, ya, tampaknya orang-orang Xia memiliki ketulusan. Wajah Leng Di yang acuh tak acuh menunjukkan senyum tipis yang sangat jarang. Mas kawin yang dipersiapkan oleh orang-orang Xia memang sangat luar biasa, terutama mahar ketiga, reruntuhan lembah awan setan. Harta besar seperti itu memiliki efek besar bahkan bagi keluarga kerajaan dinasti Tang Tang. Haha, sepertinya hasil dari kompetisi pada upacara pernikahan sudah jelas. Xia Yu langsung tertawa. Penatua Xia Yu, masih terlalu dini untuk mengatakan hasilnya sekarang, kan? Tiba-tiba terdengar dengungan dingin. Xia Yu segera mengikuti suara itu. Ketika ia melihat bahwa Sue Lingtian yang berbicara, mulut Xia Yu miring dan berkata dengan dingin, "Mengapa, Tuhan? Apakah Anda pikir ada orang-orang yang hadir di sini? Apakah hadiah pertunangan Anda sebanding dengan suku Xia saya? Atau apakah saudara lelaki Anda bisa mendapatkan harta yang lebih berharga dan langka daripada suku Xia saya? Tuan Bloodblade, apakah Anda yakin Anda tidak aneh?" Xia Yu mengejek dengan acuh tak acuh, pembangkit tenaga utama di sekitarnya mendengarkan dan tertawa satu persatu, tapi jelas mereka tidak berani mengatakan lebih banyak. Yah, tunggu dan lihat. Hadiah pertunangan siapa yang lebih berharga? Tak perlu dikatakan, semua orang yang akan hadir akan memiliki pendapatnya sendiri, kata Sue Lingtian dingin. Xia Yu mengerutkan kening, dan kemudian melihat langsung ke tanah sekolah di bawah ini. Di tengah lapangan sekolah, Siamang mengeluarkan 3 hadiah yang telah disiapkannya, dan setelah satu persatu perkenalan, ia mundur ke samping, tetapi pandangannya menatapnya dengan sedikit kesenangan. Pertempuran daming apa yang tidak dia harapkan adalah bahwa bahkan jika dia mengeluarkan hadiah yang mengejutkan pusat-pusat kekuatan besar di sekitar sekolah, termasuk pusat-pusat kekuatan besar di tribun, ekspresi Kejian Suang telah acuh tak acuh dan tidak ada perubahan sama sekali. Ketika Siamang melangkah mundur, Jian Wushuang melangkah maju perlahan. Orang-orang di kampus tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan Jian Wushuang.
Banyak orang menunjukkan ekspresi tertarik. Perlu dicatat bahwa sebelum dimulainya pertemuan perekrutan ini, konfrontasi Jian Wushuang dengan Siamang itu, mereka semua melihatnya. Sekarang Siamang menunjukkan 3 hadiah pertunangannya. Sungguh menakjubkan, jenis hadiah pertunangan apa yang dimiliki pedang Siamang yang tiada taraf. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan Siamang, setidaknya itu tidak bisa lebih rendah dari bakat lain, kalau tidak kamu akan malu. Seseorang tertawa di tepi lapangan sekolah. Di tengah-tengah lapangan sekolah, setelah Jian Wushuang mengambil beberapa langkah, dia berhenti, membungkuk sedikit ke arah Lengdi di atas dan orang-orang kuat di tribun, dan kemudian perlahan-lahan berbicara. Tuan Kaisar, pedang muda Wushuang, kali ini adalah kebetulan bahwa saya datang untuk menghadiri upacara perekrutan yang disiapkan oleh konferensi perekrutan. Begitu kata ini keluar, semua orang di sekitar sekolah terkejut. Secara kebetulan, 3 porsi. Jian Wushuang juga menyiapkan 3 hadiah pertunangan. Tapi tahukah Anda, Siamang baru saja menyiapkan 3 hadiah pertunangan. Jika Jian Wushuang dan Siamang tidak memiliki keterikatan pada awalnya, itu adalah kebetulan bahwa keduanya telah menyiapkan 3 hadiah pertunangan pada saat yang sama. Tapi karena keduanya memiliki hubungan gayung untung di awal, sekarang Jian Wushuang mengatakan ini, jelas bahwa ini adalah untuk bersaing dengan Siamang. Hah, 3 hadiah. Mata Siamang dingin, tapi kemudian dia mencibir, baiklah, saya ingin melihat, hadiah seperti apa yang bisa Anda dapatkan dari seorang penduduk desa dari leluhur biasa di dunia yang datang ke Yandan dan Kaisar darah saya bandingkan reruntuhan lembah Magic Cloud. Petik 2. Kampus besar, puluhan juta penonton yang datang, sunyi. Semua orang diam-diam menunggu Jian Wushuang untuk datang dengan 3 hadiah yang disiapkannya. Dan Jian Wushuang juga tidak mengecewakan mereka. Dia membalik telapak tangannya dan berubah menjadi botol batu giok yang hampir transparan. Dalam botol batu giok, ada ramuan dengan cahaya lavender. Ramuan ini harus sangat ramuan. Beberapa wewangian, tetapi ada juga yang berbau menyengat. Melihat ramuan ini, orang-orang kuat di tribun mengerutkan kening. Dan ini disebut Great Ziweidan. Jian Wushuang mendongak, dan Lengdi mendongak, dan suaranya bergema di seluruh tanah sekolah. Besar Ziweidan, banyak orang menunjukkan keraguan, tampaknya belum pernah mendengar ramuan ini, dan tidak jelas untuk apa ramuan ini. Tapi Lengdi di mimbar, ketika dia melihat ramuan ini, meimu kental. Duduk di sisi lain Kaisar Leng sedingin es, tubuhnya kaget, dan bahkan Cao Jian melihatnya. Jian Wushuang terus berkata, lebih dari 200 tahun yang lalu, saya masih penjaga elang darah 3 cakar di penjaga naga. Pada waktu itu, saya menerima misi tingkat neraka dengan beberapa penjaga elang darah 3 cakar lainnya. Kelas neraka, seru sekolah. Penjaga elang darah yang terkenal dari Turkmenistan Timur ada di mana-mana di Turkmenistan Timur. Sebagian besar tugas di Blood Eagle Guard terdengar. Misi tingkat neraka, itu adalah misi tingkat kematian yang hampir, dan hanya beberapa misi tingkat neraka yang telah dirilis dalam sejarah Turkmenistan Timur. Misi tingkat neraka itu adalah karena Yang Mulia sangat beracun di tubuhnya, dan dia membutuhkan seorang jenius, harta yang disebut Yin Yang. Long Fengguo, untuk membuat Ziweidan yang hebat untuk menekan toksisitas dalam tubuh, dan kemudian beberapa elang darah 3 cakar kita menerobos masuk ke dalamnya. Jadi yang hampir mematikan di dunia kuno, setelah beberapa krisis hidup dan mati, hanya aku yang mendapatkan buah naga dan Phoenix Yin dan Yang dan berjalan keluar dari jedi hidup-hidup. Dan sekarang, aku akan menggunakan Ziweidan besar ini yang terbuat dari buah Yin dan Yang naga dan Phoenix sebagai souvenir pertamaku. Suara Jian Wushuang terdengar menggelegar, berdering keras di dalam dan di luar sekolah. Tentu saja, dia hanya mengatakan bahwa yang didobraknya adalah jedi yang hampir fana, tetapi dia tidak menyebut lautan bintang dan kabut. Setelah semua, Xingchen Wuhai telah dikenal untuk misteri untuk waktu yang lama, jika berita bahwa ia keluar hidup adalah publik, itu pasti akan menimbulkan masalah. Dan setelah mendengar kata-kata Jian Wushuang, semua orang di sekolah menjadi sadar akan mereka, dan pada saat yang sama mereka semua diam-diam mengagumi. Mungkin dari segi nilai, Ziweidan besar ini tidak terlalu berharga, tetapi hanya ketulusan, pedang Wushuang melalui hidup dan mati melalui misi tingkat neraka untuk mendapatkan Yin dan Yang naga dan buah Phoenix. Ketulusan ini takut bahwa tidak ada yang bisa. Adapun peran Ziweidan ini, di tahta pusat di tribun, pesona Lengdi Liu berkerumun sedikit, menghadap Jian Wushuang di bawah,
puncak darah ini benar-benar keluar dari lautan bintang dan kabut, dan juga mendapat buah yin dan yang naga dan phoenix. Mengapa dia? Apakah itu terjadi? Di samping Lengdi, tubuh Jiao yang membeku sedikit bergetar. Dia mendobrak lautan kabut yang berbintang bagiku. Leng Rusuang melambungkan gelombang besar di hatinya. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Leng Di memberitahunya bahwa dia telah mengatur yang kuat untuk pergi ke bintang Wu untuk mencari buah yin yang naga dan phoenix untuknya. Tetapi pada saat itu, Leng Rusuang tidak tahu tentang yang kuat yang dikirim oleh Leng Di. Termasuk Jian Wushuang. Xingchen Wuhai, itu adalah jadi kedua tanpa akses. Jian Wushuang, Leng Di akhirnya berbicara, hadiah pertunangan pertamamu benar-benar berguna untuk Suanger. Melihat Leng Di mengakui, semua orang di lapangan sekolah menghela nafas tanpa henti. Wajah Siamang merosot, tetapi segera dia berbaring. Itu hanya spekulasi. Bahkan jika Ziwei Dan yang besar lebih berguna daripada Yan Dan, itu hanya hadiah pertunangan pertama. Di tanah sekolah, dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Jian Wushuang tersenyum sedikit, dan kemudian mengambil hadiah kedua yang telah disiapkannya. Hadiah mas kawin kedua ini juga merupakan eliksir dalam botol giok, tetapi kali ini jumlah eliksir telah berubah menjadi 5. Lord Emperor, dan juga semua orang dewasa yang hadir, kamu mendapat informasi lengkap. Bahkan jika aku tidak memperkenalkan mereka, kamu harusnya bisa mengenali mereka. Jian Wushuang mengambil satu dari botol giok. Ramuan itu datang dan meletakkannya di telapak tangan, dan suara itu menyebar. Didudukan di atas, mata dari banyak kekuatan besar mengunci ramuan kuning pucat di tangan pedang. Ramuan ini, bukankah, adalah Bodidan? Ya, itu Bodidan. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Warna dan wewangian ini tidak salah. Ternyata itu adalah Bodidan yang legendaris. Ada getaran di tribun, dan beberapa orang bahkan berdiri. Bodidan dapat dengan mudah membuka Tao di puncak alam abadi dan menjadi Dewa Tao. Bahkan jika itu ada di seluruh dunia yang lebih tua, itu juga milik ramuan legendaris, yang hampir punah. Seorang Bodidan dapat memberikan dunia abadi kepastian 90% dan secara langsung menerobos untuk mencapai Taoisme. 5 Bodidans adalah 5 Dewa Tao, dan mereka juga Dewa Manusia Tao yang asli. Dan selir Kaisar Darah yang diambil Siamang sebelumnya, itu persis 2 konsep. Orang hidup dan parit jelas lebih jarang. Jika dikatakan bahwa hadiah ucapan selamat pertama, besar Ziwei dan Jian Zishuang hanya sedikit lebih baik daripada Zudan. Kemudian ucapan selamat kedua ini, 5 biji bodi, benar-benar dapat menghancurkan 2 kaisar darah tanpa ampun. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi melirik Dan Sun. Dia memiliki 5 bodi si. Dalam keadaan normal, sangat jarang bisa membuat 4 bodidan. Tetapi Dan Sun memang penguasa pertama alkimia. Tingkat keberhasilan 10%. Di tribun, Xia Yu dari kelompok etnis Xia menjadi sedikit suram ketika mereka melihat 5 bodidan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia memiliki bodidan? Dan juga keluar dengan 5 kali berikutnya. Xia Mang tampak sangat jelek, tetapi segera dia tenang. Ya, hadiah pertunangan kedua Anda memang lebih berharga daripada Kaisar Darah saya, tetapi ada yang ketiga. Hadiah pertunangan ketiga yang disiapkan oleh orang-orang Siaku adalah harta yang sangat besar. Siapa yang bisa mencapainya? Siamang memiliki keyakinan mutlak dalam penawaran ketiganya. Apa efek Greater Ziwei dan dari Yan Yan? Apa yang bisa 5 biji bodi lebih berharga dari 2 kaisar darahnya? Di antara 3 hadiah pertunangan yang disiapkan oleh orang-orang Sia kali ini, yang benar-benar paling mahal adalah hadiah pertunangan ketiga. Nilai penawaran ketiga jauh lebih berharga daripada tawaran dari semua orang di lapangan. Pedang Wushuang dari sekte biasa kerajaan, apa yang sebanding dengannya? Tapi Jian Wushuang tidak peduli tentang Siamang ini, dia menatap banyak orang kuat di atas dan mengambil napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia mengambil hadiah pertunangan ketiga yang dipersiapkan dengan cermat untuknya oleh tuannya, yang benar-benar membuat dirinya takut, termasuk raja-raja. Dalam harapan semua orang, Jian Wushuang sudah mengambil tawaran ketiga. Gelombang-gelombang kekosongan di tengah tanah sekolah, sebuah istana emas muncul dari udara tipis. Istana ini cukup besar, dan atmosfer yang megah dan megah berlalu, menarik perhatian semua orang. Pada saat yang sama, Jian Wushuang juga berkata dengan keras, ini adalah hadiah pertunangan ketiga yang saya siapkan. Namanya Shen Bingge. Suara Jian Wushuang berlalu ke segala arah, tetapi semua orang melihat istana yang menjulang tinggi dengan sedikit keraguan.
Paviliun Senbing. Apa gunanya istana seperti itu? Semua orang memperhatikan bahwa istana ini diambil dari cincin Qiankun. Ada suara debat di sekitar lapangan sekolah, tetapi sebagian besar argumen ini dipertanyakan. Di tribun atas, kekuatan besar itu melirik istana yang menjulang tinggi, dan sedikit mengernyit. Istana ini, yang bisa diambil dari cincin Qiankun, harus menjadi jenis harta istana yang bisa dibawa-bawa. Meskipun sangat jarang, itu bukan harta yang sangat berharga, kata seorang pria kuat secara langsung. Tawaran ketiga pedang ini, Wushuang adalah istana yang bisa kamu bawa. Istana ini hampir tidak sebanding dengan prajurit kaisar tingkat puncak. Mungkin lebih berharga, tetapi itu tidak cukup untuk hadiah pertunangan ketiga. Haha, mas kawin macam apa yang bisa aku buat ketika anak ini bisa mengeluarkan benda seperti itu? Xiaoyu mencibir di tempat. Di tanah sekolah, Siamang pertama-tama melihat penampilan Paviliun Senbing, tapi agak terkejut, tapi kemudian dia tertawa liar. Haha, gelombang-gelombang nilai istana ini lebih buruk daripada Bodidan. Apakah kamu menganggapnya sebagai hadiah terakhirmu? Apakah kamu bermain Lord Lengdi? Kata-kata konyol Siamang mencapai telinga Jian Wushuang, tentu saja, tetapi sudut mulutnya tiba-tiba membangkitkan lengkungan khusus. Guru memberiku hadiah yang murah hati. Hari ini, aku akan membiarkanmu membuka matamu. Mata Jian Wu meledak. Di tribun atas, saudara lelaki Jian Wushuang Suelingtian, matanya menjadi sedikit panas, ini akan segera dimulai. Pedang itu tidak memiliki martabat dua sisi, menatap istana besar tepat di depannya, dan langsung berpikir. Terus, dengan Jian Wushuang berbisik, "Hei!" Pintu aula di tengah-tengah Paviliun Senbing tiba-tiba dibuka. Setelah dibuka, isi Paviliun Senbing segera muncul di hadapan semua orang. Di tanah sekolah, ejekan asli Siamang, yang tak tertandingi dalam pedang, tiba-tiba membeku. Di atas dudukan, Xiaoyu tiba-tiba berdiri di sana. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang di halaman sekolah dan berdiri. Ketika mereka melihat pemandangan di dalam Paviliun Senbing dengan jelas melalui pintu yang terbuka, mereka semua membeku. Saya melihat di Paviliun Senbing, ada rak pameran satu demi satu, tentara dewa yang penuh sesak, tak terhitung jumlahnya, ditumpuk dengan rapi dan teratur di sana. Ada banyak jenis prajurit ajaib ini. Prajurit tipe pedang, prajurit tipe pedang, prajurit tipe kapak, prajurit tipe senjata, del. Untuk semuanya. Dan yang paling penting adalah bahwa para prajurit ini memiliki napas yang tak tergoyahkan, ada yang cemberut, ada yang gelap dan dingin, dan ada pula yang suci. Bagaimanapun, itu sudah mencapai tingkat Kaisar Senbing. Paviliun Senbing ini ternyata adalah rumah harta karun besar yang sepenuhnya terdiri dari tentara kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Seluruhnya terdiri dari tentara kaisar, tak terhitung jumlahnya. Semua mata lurus. Pada saat ini, Jian Wushuang berdiri di depan Paviliun Senbing, mengambil napas dalam-dalam dan membuka mulutnya perlahan. Suaranya dingin, tapi seperti stik drum, semua orang yang hadir terdengar dari hati ke hati. Paviliun Senbing berisi Kaisar Senbing yang tak ada habisnya. Di antara mereka, 2.631 pedang. Pedang Dewa Kaisar, 1.594 pegangan. Prajurit Kaisar Senjata, 1.423 gagang. Tentara Kapak Kaisar, 1.080 pegangan. Kaisar Klub, semua jenis prajurit Kaisar, semuanya berjumlah total 13.799 pegangan. Selain menyimpan Paviliun Senbing itu sendiri, yang sebanding dengan prajurit Kaisar Puncak, itu persisnya 13.800 tentara Kaisar. Ini adalah hadiah pertunangan ketiga yang disiapkan pedangku dengan hati-hati untuk menikahi yang mulia. Pada akhirnya, suara Jian Wushuang hampir meraung. Tangannya juga terkatup rapat, matanya bengkak seperti sebelumnya. 13.800 batang prajurit sihir, dan mereka semua adalah tentara Kaisar. Dengan jumlah prajurit Kaisar yang mengesankan, ia percaya bahwa tawarannya cukup untuk membanjiri segalanya di konferensi trik ini. Suku Xia, kan, apakah lembah Magic Cloud benar? Aku ingin melihat, bisakah yang disebut reruntuhan lembah Iblis Cloud dapat dibandingkan dengan prajurit Kaisar 13.800 tanganku? Jian Wushuang meraung di dalam. Diam, seluruh wilayah sekolah benar-benar mati. Jika satu-satunya suara yang masih ada adalah, itu adalah suara dari banyak pemain kuat di hadapannya yang berkibar dan berdetak terus-menerus.
Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar lapangan sekolah menatap masing-masing dari banyak tentara di Paviliun Senbing, dan mata mereka bergetar dari awal menjadi ngeri, dan akhirnya berubah menjadi panas dan gila. Banyak pembangkit tenaga listrik top di tribun, lebih dari setengahnya, tidak bisa berdiri. Bahkan Xiaoyu dari kelompok etnis Xia berdiri. Semua orang masih menggemakan apa yang dikatakan Jian Wushuang. 13.800 pegangan. Ini bukan 13.800 batang atau tentara abadi, tetapi 13.800 batang. Bahkan untuk Dao Zun, dia akan membayar banyak perhatian untuk itu, seorang prajurit kaisar yang sangat berharga. Selain itu, mereka dapat melihat dengan sangat jelas bahwa tentara kekaisaran di Istana Kekaisaran tidak semua jenis tentara kekaisaran di tingkat biasa, dan banyak dari mereka mencapai tingkat mahir atau bahkan tingkat tertinggi. 13.800 pegangan. Cukup untuk membuat semua orang gemetar, membuat semua orang merasa sianosis, dan semua orang merasakan teror yang luar biasa. Ini juga merupakan tawaran yang luar biasa, luar biasa. Semua orang takut dengan jumlah kaisar dan prajurit ilahi yang dimiliki oleh Paviliun Senbing. Semua tercengang, tapi ini juga normal. Bagaimanapun, ketika saya baru saja menerima tawaran ini dari Sue Lingtian, bahkan Raja Tulang Asli dan terkenal yang mengikuti Dewa Kuno keluarga Kerajaan Bintang 8 terkejut, belum lagi orang-orang ini hadir. Konyol, apakah kamu tercengang? Raja-raja bersenandung di tubuh Jian Wushuang dan melihat sosok di sekitarnya memahat seperti patung, dan hatinya sangat bahagia. Dia sangat jelas bahwa tawaran Jian Wushuang sudah cukup untuk mengejutkan zaman kuno.